Halo semuanya, bagaimana? Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum, kentut dulu lah. Mantap. Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang dimana film ini dirilis tahun ini, yaitu tahun 2021. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang bernama Nano dengan kemampuan yang tak biasa yang berhasil membongkar berbagai masalah di sekolah. Nano mencoba menggulik kebenaran dari kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya. Oke, tanpa berlama-lama, bagaimanakah cerita filmnya? Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Kita diperlihatkan sebuah gambar janin, lalu seorang gadis yang sedang menuju ke sekolahnya. Semua murid-murid yang berada di sana memperhatikannya, yang dimana ternyata dirinya sedang hamil. Kita panggil saja namanya Pik, agar gampang kita sebut saja namanya Pipit. Pipit berpapasan dengan dua murid yang bernama Nanai dan Jeng. Saat itu juga kedua murid tersebut juga berpapasan dengan seorang gadis cantik, yang dimana itu adalah Nano. Seketika Nanai terpesona akan kecantikan daripada Nano, dan film pun dimulai. Nano yang baru masuk sekolah memperkenalkan dirinya pada murid-murid yang berada di sana. Ketika guru tersebut menetapkan posisi duduk Nano, Nanai menendang Jeng dari kursinya dan berkata supaya duduk di sebelahnya saja. Namun guru di sana menetapkan posisi duduk Nano di kursi yang lain. Nanai selalu memperhatikan Nano, begitu juga dengan Nano. Salah satu murid di sebelah Nano menyapanya dan memperkenalkan namanya yang bernama Lukmi. Lukmi mengatakan bahwa orang yang memperhatikannya itu adalah Nanai, dan orang itu akan mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS. Lukmi menyarankan supaya Nano jangan jatuh cinta terhadap Nanai, karena orang itu telah menghamili banyak wanita di sekolah. Singkat cerita, di sebuah kantin, Nano dan Nanai ternyata sudah sangat begitu dekat, bahkan telah berpacaran. Jeng dan Lukmi merasa risih melihat tingkah Nanai dan Nano yang terlihat begitu dekat, padahal masih baru kenalan. Lantas Jeng membuat sebuah taruhan bahwa siapa yang mendekati angka kapatkah Nano akan diduduri oleh Nanai akan mendapatkan semua uangnya. Lantas mereka pun taruhan, dan begitu juga dengan murid yang lain juga ikut dalam taruhan itu. Hari pertama, Nanai dan Nano terlihat begitu dekat, bahkan orang-orang yang berada di sana terlihat tidak suka. Di hari kedua, juga mereka terlihat semakin dekat saja. Kemudian di hari ketiga, Jeng mengutip uang bagi mereka yang ikut dalam taruhan itu. Kita beralih pada Pipit dan Nano. Pipit berkata bahwa orang-orang di sekolah bertarung soal Nano dan Nanai, yaitu bertarung berapa lama sebelum Nanai akan meniduri Nano. Pipit hanya mengingatkan pada Nano supaya tidak menjadi korban Nanai seperti yang ia alami saat ini. Lantas Pipit pun pergi meninggalkan Nano. Tibalah di mana Nanai melakukan aksinya terhadap Nano. Ketika Nanai melakukan aksinya, Nano bertanya berapa lamakah mereka saling mengenal. Lantas Nanai mengatakan 3 hari, 3 jam, dan 31 menit. Nano mengatakan bahwa mereka belum saling mengenal. Nanai bertanya butuh berapa lama lagi. Lalu Nano pun mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Dan mereka pun melakukan aksinya. Singkat cerita, di mana Jeng melihat sebuah tanda di leher Nanai yang mengira bahwa Nanai dan Nano telah melakukannya. Nanai mengatakan bahwa mereka melakukannya tepat 3 hari, 3 jam, dan 33 menit, dan itu adalah rekor baru baginya. Tibalah di mana Jeng, Lukmi, dan murid-murid lain akan menentukan siapakah di antara mereka yang menjadi pemenangnya. Ketika mereka mencari siapa yang menjadi pemenangnya, Nano datang dan orang-orang di sana terlihat begitu kaget. Lukmi pun berkata jujur bahwa dirinya dan murid yang lain membuat sebuah taruhan terhadap Nano dan Nanai. Tetapi Nano terlihat biasa saja. Nano mengatakan pada Jeng supaya memilih siapa yang menjadi pemenang di antara mereka. Saat Jeng memilih siapa yang menjadi pemenangnya, ia mendapatkan tebakan tepat 3 hari, 3 jam, dan 33 menit. Dan itu adalah tebakan Nano sendiri. Lantas Nano pun mengambil semua uang taruhan mereka. Saat itu juga Nanai datang dan Nano mengatakan siapa yang baru saja dipermainkan.
Ketika latihan bela diri, Nanai kalah melawan Jeng, yang dimana tak biasanya dirinya kalah. Dan saat itu juga Nanai merasa perutnya yang begitu kesakitan. Kemudian Sim berpindah di mana Nano yang sedang mengejar Nanai dan berkata apa yang telah terjadi. Saat itu juga Nanai memutuskan Nano, namun Nano tidaklah mau. Apapun kesalahan dirinya akan berubah. Saat Nanai akan pergi, tiba-tiba yang terjadi, Nano terlihat berteriak dan berkata pada Nanai bahwa dirinya tidaklah merasakan apapun, namun Nanai yang akan merasakan sesuatu di dalam perutnya, dan ia pun pergi. Ketika Nanai melakukan aksinya dengan gadis lain, tiba-tiba gadis tersebut berteriak dan pergi, di mana perut Nanai yang terlihat membesar dan dirinya juga terlihat kaget. Saat Nanai makan dengan keluarganya, Nanai tiba-tiba memuntahkan makanannya, dan tiba-tiba dirinya minta lagi. Keesokan harinya, saat Nanai telah sampai di dalam kelas, Jeng menghampirinya. Dan saat Jeng memakan makanannya, Nanai tiba-tiba muntah lagi. Jeng berkata apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Jeng melihat bahwa perut Nanai yang bengkak. Lantas Nanai marah dan berkata supaya dirinya jangan diganggu lagi. Nanai melihat keadaan perutnya yang semakin membesar. Lalu kita dibawa di mana Nanai yang sedang berada di rumah sakit untuk memeriksa keadaan perutnya. Dokter tersebut bertanya apakah Nanai pernah menjalani operasi ganti kelamin atau prosedur transgender. Namun Nanai berkata bahwa dirinya tidaklah pernah. Lalu dokter tersebut berkata bahwa dirinya hamil. Nanai yang terkejut mendengarnya berkata bahwa dirinya adalah seorang pria dan mana mungkin dirinya hamil. Dokter tersebut juga berkata bahwa bayinya sehat dan bisa mendengar detak jantungnya. Saat Nanai akan memegang perutnya, dirinya terkejut dan berkata bahwa perutnya bergerak. Saat berada di dalam kelas, tiba-tiba Nanai marah di mana murid-murid lain yang sedang membicarakan akan dirinya. Jeng mencoba untuk menenangkan Nanai. Nanai berkata bahwa dirinya sedang hamil. Dan saat itu juga Nano berada di sana dan merekam mereka. Lantas Nanai pergi begitu saja. Ternyata Nano telah menyebarkan video yang ia rekam sebelumnya, yaitu ke seluruh sekolah. Kepala sekolah berkata bahwa Nanai tidak boleh lagi mencalonkan dirinya menjadi ketua OSIS lagi. Keesokan harinya di mana perut daripada Nanai yang semakin membesar, dirinya mengambil seluruh bukunya dari kelasnya dan pergi. Nanai terlihat depresi dengan keadaan yang ia alami sekarang. Dirinya yang menjadi orang yang teladan di sekolah sebelumnya, semuanya kini hancur begitu saja. Bahkan orang tuanya juga marah atas apa yang dilakukan oleh Nanai. Singkat cerita, di mana Nanai memilih untuk menyendiri di sebuah kontrakan kecil. Saat dirinya akan memakan makanannya, ia memuntahkannya dan membuang makanannya. Hari demi hari perut daripada Nanai semakin membesar saja. Dirinya mencoba meminum obat untuk membunuh bayi yang ada dalam perutnya. Dan yang terjadi, saat Nanai ingin mengakhiri hidupnya dengan pisau, tiba-tiba seseorang mengetuk pintunya. Ketika ia membukakan pintunya, ia tidaklah menemukan siapa-siapa di sana dan hanya menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Kau tahu bagaimana kau bisa hamil dan siapa gadis yang terakhir bersamamu sebelum kau hamil." Kita beralih pada Nano. Ketika ia pulang dari sekolahnya, seketika seseorang menariknya, yang dimana itu adalah Nanai. Nanai bertanya apa yang telah dilakukan oleh Nano terhadap dirinya. Namun Nano hanya berkata sesuatu yang telah dikatakan oleh Nanai sebelumnya, yaitu, "Nano, เราก็แค่สนุกกันเป็นครั้งคราว" Lantas Nano pun pergi. Nanai yang berjalan sambil meratapi nasibnya, lalu ia melihat Pipit yang juga berada di sana. Lantas Nanai menghampiri Pipit. Nanai meminta maaf pada Pipit atas apa yang telah berbuat terhadap Pipit. Dan Pipit berkata bahwa ia telah memaafkannya dan sudah senang dengan pilihan yang sudah ia perbuat dengan Nanai. Tibalah di mana Pipit yang akan melahirkan anaknya. Kemudian kita berpindah pada Nanai yang juga akan melakukan operasi untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam perutnya. Ketika Nanai telah terbangun dari tidurnya yang panjang, dokter tersebut datang dan memberikan bayi tersebut. Nanai berkata bahwa ia telah membayar dokter tersebut untuk menggugurkan bayi tersebut. Namun dokter tersebut mengatakan bahwa jika ingin menyingkirkan bayi tersebut, dirinya sajalah yang melakukannya.
Kemudian Sim berpindah di mana bayi daripada Nana yang terus menangis. Nana yang tidak tahan mendengar suara bayi tersebut, ia berniat untuk membunuh bayi itu. Namun bayi tersebut seketika terdiam dan Nana tidak jadi membunuhnya. Hingga Nana pun menyusui bayi itu. Sesaat seseorang mengetuk pintunya yang dimana itu adalah Nano sendiri. Nana meminta maaf pada Nano dan meminta supaya bersamanya lagi. Namun Nano malah mengatakan bahwa dirinya tidaklah bisa dan datang hanya memberikan sebuah hadiah saja. Lantas saat Nano akan pergi, ia menemukan fotonya yang sudah tercoret. Ia melihat berbagai foto yang ada di depannya hingga dirinya mengikuti arah foto tersebut berasal. Hingga ia menemukan foto dirinya yang tercoret bersama Nana dan menemukan tulisan yang bertuliskan